Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama ada karakteristik magnet, yang kedua adalah medan magnet di sekitar sebuah magnet, yang ketiga medan magnet di sekitar arus listrik, yang keempat kuan medan elektromagnet atau induksi magnet, dan yang kelima adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, mari kita lihat gambar yang berikut ini. Ini adalah gambar pola garis-garis medan magnet yang dibentuk oleh serbuk besi yang didekatkan dengan magnet batang. Polanya seperti ini. Kemudian ini adalah medan magnet bumi, di mana kita tahu medan magnet bumi ini fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi matahari. Ada beberapa penerapan dari medan magnet ini. Yang pertama ada kompas. Kita tahu kompas ini adalah untuk menentukan arah. Kemudian ada MRI, ini di bidang kedokteran, fungsinya adalah untuk mendeteksi penyakit di dalam tubuh. Yang berikutnya adalah kereta maglev, di mana prinsip kerjanya menggunakan medan magnet. Yang kita akan pelajari pertama adalah karakteristik magnet atau sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama adalah ujung magnet yang menuju arah bumi disebut kutub utara. Yang kedua, ujung magnet yang menuju arah selatan bumi disebut kutub selatan. Yang ketiga, dua buah magnet batang yang kutub-kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan yang keempat, dua buah magnet batang yang kutub-kutubnya tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Ini adalah karakteristik magnet atau sifat-sifat magnet. Yang B, medan magnet di sekitar sebuah magnet. Medan magnet dapat ditimbulkan oleh magnet permanen termasuk magnet bumi dan muatan bergerak termasuk arus listrik. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah ruang di sekitar sebuah magnet sehingga magnet-magnet lain yang diletakkan dalam ruang itu akan merasa atau mengalami gaya magnetik. Nah, medan magnet ini atau ruang medan magnet ini bisa digambarkan dengan menggunakan garis medan magnet. Ada 3 aturan untuk garis-garis medan magnet atau garis gaya magnet. Yang pertama, garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, di luar magnet, garis-garis medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke dalam kutub selatan. Sedangkan di dalam magnet, garis-garis medan magnet mengarah dari kutub selatan ke utara. Gambarnya seperti ini. Yang ketiga, tempat yang garis-garis medan magnetnya rapat menyatakan bahwa medan magnet tersebut kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis medan magnetnya renggang menyatakan bahwa medan magnet tersebut lemah. Untuk medan magnet yang paling kuat terdapat di kutub-kutub magnet. Gambarnya seperti ini. Yang berikutnya adalah medan magnet di sekitar arus listrik. Yang akan kita pelajari pertama adalah elektromagnet. Seorang ilmuwan bernama Hans Christian Ørsted itu melakukan percobaan, yaitu meletakkan kompas di dekat penghantar yang dialiri arus listrik. Dia menyimpulkan bahwa yang pertama, di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, arah gaya magnet yang menyimpang jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Magnet yang timbul pada suatu penghantar yang dialiri arus listrik, itulah yang disebut dengan elektromagnet. Kemudian yang kedua adalah arah medan elektromagnet. Arah medan elektromagnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Seperti ini. Untuk ibu jari atau jempol itu menunjukkan arah arus listrik. Kemudian untuk 4 jari lainnya menunjukkan arah medan elektromagnet. Kemudian nanti ada lagi untuk tanda titik seperti ini menyatakan arah medan magnet keluar bidang atau menuju kita. Kemudian untuk tanda silang itu menyatakan arah medan magnet masuk ke bidang atau menjauhi kita. Contoh, ada sebuah penghantar yang arah arusnya ke bawah. Kita bisa menentukan arah medan elektromagnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi.
Seperti ini. Jempolnya arahnya ke bawah, kemudian 4 jarinya menunjukkan arah medan elektromagnetnya. Jadi kalau digambar seperti ini. Jika penghantar ini berada pada bidang, maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Titik yang sebelah kanan itu, yang ada titik 3 yang sebelah kanan itu, menunjukkan bahwa arah elektromagnetnya itu keluar dari bidang menuju kita. Sedangkan untuk tanda silang yang sebelah kirinya, artinya bahwa arah medan elektromagnetnya itu menembus bidang atau menjauhi kita. Itu yang dimaksud dengan penjelasan sebelumnya. Berikutnya, jika penghantar yang arah arusnya ke atas, maka kita bisa menentukan arah medan dengan kaidah tangan kanan seperti ini. Sehingga kita bisa menggambarkan seperti ini. Berikutnya, jika penghantar seperti ini, kemudian arahnya ke kanan, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi kita bisa menggambarkan arah medan magnetnya seperti ini. Kemudian untuk penghantar yang dialiri arus listrik yang arah arusnya ke kiri, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan juga seperti ini. Sehingga kita bisa menggambarkan garis medan elektromagnetiknya seperti ini. Ini untuk menentukan arah medan elektromagnetik. Berikutnya adalah kuat medan elektromagnet atau induksi magnet. Yang pertama adalah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Setelah Hans Christian Ørsted itu mempublish tentang penemuannya, yaitu di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet, maka muncullah 2 ilmuwan bernama Jean Baptiste Biot dan Felix Savart. Mereka menemukan kuat medan elektromagnet atau induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. Kedua ilmuwan ini dikenal dengan hukumnya, itu hukum Biot-Savart. Penemuannya adalah menentukan induksi magnet pada suatu titik yang berjarak R dari suatu elemen kawat yang panjangnya dl dan mengalir arus sebesar I. Kalau digambar seperti ini, titiknya adalah titik P. Bisa ditentukan besarnya induksi magnet di titik P ini dengan persamaan dB sama dengan mu0 per 4pi dikali I dikali dl sin theta per R kuadrat. Ini dikenal dengan persamaan hukum Biot-Savart, di mana dB itu adalah induksi magnet di titik dengan satuan Wb per m kuadrat, atau boleh juga Tesla atau T. Mu0 itu sama dengan permeabilitas vakum dengan besar 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter. I itu adalah kuat arus listrik ampere. dl itu adalah panjang elemen penghantar meter. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis singgung medan magnet pada elemen kawat berarus dengan titik. R itu adalah jarak titik ke elemen kawat berarus listrik meter. Berikutnya, yaitu menentukan induksi magnet pada suatu titik yang berjarak A dari suatu kawat yang sangat panjang dan mengalir arus sebesar I. Seperti ini gambarnya. Maka kita bisa menentukan besarnya induksi magnet di titik P, yaitu B sama dengan mu0 dikali I per 2pi A, di mana B itu adalah induksi magnet di titik, Wb per m kuadrat atau Tesla atau T. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum, 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter. I itu adalah kuat arus listrik ampere. R itu adalah jarak titik ke kawat berarus listrik meter. Berikutnya, menentukan induksi magnet pada suatu titik yang berjarak A dari suatu kawat berarus sebesar I dan titik terletak seperti gambar di bawah. Kalau seperti ini, maka kita bisa menentukan besarnya induksi magnet di titik P, yaitu B sama dengan mu0 kali I per 4pi A dikali sin theta 1 tambah sin theta 2. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 40 ampere.
Besarnya induksi magnet pada sebuah titik yang jaraknya 10 cm dari pusat kawat tersebut adalah A. 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla, B. 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, C. 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, D. 12 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, E. 4 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada kuat arusnya atau arus listrik sebesar 40 ampere. Kemudian ada A, jaraknya yaitu 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan berapakah B, yaitu induksi magnetnya pada titik tersebut. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus induksi magnet, yaitu B sama dengan mu0 kali I per 2πa. Kita gunakan persamaan ini, B sama dengan mu0 kali I per 2πa. Masukkan nilainya, B sama dengan, untuk mu0 nya itu 4pi kali 10 pangkat minus 7, kemudian I nya 40 per 2pi dikali 10 kali 10 pangkat minus 2. Sederhanakan, B sama dengan 160pi dikali 10 pangkat minus 7 per 20pi dikali 10 pangkat minus 2. Kita sederhanakan lagi, B sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi jawabannya adalah C, 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla untuk induksi magnet pada titik yang berjarak 10 cm. Dua buah kawat sejajar yang sangat panjang dialiri arus listrik yang sama besar, yaitu 3 ampere dengan arah saling berlawanan. Jika mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter dan jarak kedua kawat 40 cm, maka induksi magnet di titik P yang berjarak 30 cm dari salah satu kawat adalah A. 2 kali 10 pangkat minus 6 Tesla, B. 4 kali 10 pangkat minus 6 Tesla, C. 6 kali 10 pangkat minus 6 Tesla, D. 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla, E. 12 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada I1 dan I2 besarnya sama, yaitu 3 ampere. Kemudian arahnya saling berlawanan. Mu0 nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter. Kemudian ada A nya, yaitu 40 cm jarak antara kedua kawat ini. Kemudian untuk jarak titik dari kawat kedua yaitu 30 cm. Kemudian A1 nya berarti 40 dikurang 30 sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan berapakah induksi magnet di titik P tersebut. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar berikut ini. Ada dua buah kawat berarus listrik, yang satu ke atas arahnya, yang satu lagi ke bawah. Dari I1 ke titik sebesar A1, kemudian dari I2 ke titik sebesar A2, ini untuk jaraknya. Kita analisis satu persatu. Untuk yang I1 dulu. Untuk I1, karena arahnya di atas, maka kita bisa menentukan arah medan magnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu I-nya itu adalah ibu jari atau jempol, kemudian 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnetnya. Kalau digambar seperti ini. Jadi arahnya itu adalah menjauhi kita atau menembus bidang. Sedangkan untuk yang I2 kita juga bisa gambar dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga, karena I-nya ke bawah berarti untuk arah medan magnetnya juga menembus bidang, artinya menjauhi kita. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan atau rumus induksi magnet. B sama dengan mu0 kali I per 2πa. Nah, kita cari masing-masing induksi magnet tersebut. Untuk B1 itu besarnya adalah mu0 kali I1 per 2πa1. Masukkan nilainya. B1 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 3 per 2pi kali 10 kali 10 pangkat minus 2. Sederhanakan. B1 sama dengan 12pi dikali 10 pangkat minus 7 per 20pi dikali 10 pangkat minus 2.
Sederhanakan lagi, B1 sama dengan 0,6 kali 10 pangkat minus 5T atau Tesla. Kemudian kita cari yang untuk B2-nya. B2 sama dengan mu0 kali I2 per 2pi kali A2. Masukkan nilainya. B2 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 3 per 2pi dikali 30 kali 10 pangkat minus 2. Sederhanakan, B2 sama dengan 12pi kali 10 pangkat minus 7 per 60pi kali 10 pangkat minus 2. Sederhanakan lagi, B2 sama dengan 0,2 kali 10 pangkat minus 5T atau Tesla. Nah, dari gambar arah B1 dan B2 ini, kita dapatkan bahwa B1 dan B2 ini searah. Kalau searah berarti besarnya induksi magnet pada titik P ini kita jumlahkan menjadi BP sama dengan B1 tambah B2. Masukkan nilainya. BP sama dengan, karena pangkatnya itu adalah sama 10 pangkat minus 5, maka kita keluarkan. Yang kita jumlahkan adalah bagian depannya, 0,6 tambah 0,2 kali 10 pangkat minus 5. Sederhanakan, BP sama dengan 0,8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, atau BP sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Jadi jawabannya adalah D, 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla untuk besarnya induksi magnet pada titik P. Yang kedua, menentukan induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Kalau tadi di sekitar kawat lurus, kalau sekarang di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Menentukan arah medan elektromagnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Sama seperti tadi, kalau kawat lurus, kalau yang tadi jempol itu menunjukkan kuat arus listrik, kalau ini jempol itu menunjukkan arah medan elektromagnet, kemudian 4 jarinya menunjukkan arah arus listrik. Ini untuk kawat melingkar berarus listrik. Contohnya seperti ini. Ada kawat melingkar yang dialiri arus listrik, maka kita bisa menentukan arah medan elektromagnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, maka bisa digambar seperti ini. Nah, untuk besarnya induksi magnet di pusat lingkaran di titik P di sini ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 kali I per 2A. Jika memiliki banyak lilitan, maka B sama dengan mu0 kali N kali I per 2A, di mana B itu adalah induksi magnet di titik dengan satuan Tesla atau T, atau boleh juga WB per M kuadrat. mu0 itu adalah permeabilitas vakum dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat minus 7 WB per ampere meter. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. A itu adalah jari-jari lingkaran kawat berarus listrik dengan satuan meter, dan N itu adalah banyaknya lilitan kawat tersebut. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah kawat yang berbentuk lingkaran dan berjari-jari 10 cm terdiri atas 20 lilitan. Agar kuat medan magnet di pusat lingkaran sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 3 Tesla, maka besar arus listrik yang mengalir haruslah A 100 ampere, B 50 ampere, C 10 ampere, D 5 ampere, E 1 ampere. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada A, jari-jarinya yaitu 10 cm atau sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian N, banyaknya lilitan, 20 lilitan. B, 4pi kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Yang ditanyakan, berapakah I-nya, arus listrik yang mengalir? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus induksi magnet B sama dengan mu0 kali N kali I per 2A. Karena yang ditanyakan I, maka kita bisa merubah rumus tersebut menjadi I sama dengan 2A kali B per mu0 kali N. Masukkan nilainya, I sama dengan 2 kali 10 kali 10 pangkat minus 2 dikali 4pi kali 10 pangkat minus 3 per 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 20. Sederhanakan, I sama dengan 80pi kali 10 pangkat minus 5 per
80 pi kali 10 pangkat minus 7. Sederhanakan, I sama dengan 10 pangkat 2 atau I sama dengan 100 ampere. Jadi jawabannya adalah A, 100 ampere. Berikutnya adalah menentukan besar induksi magnet di titik sepanjang sumbu lingkaran. Di sini kita ambil contoh di titik P, ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu 0 kali I A sin theta per 2R kuadrat, di mana R itu sama dengan akar X kuadrat tambah A kuadrat, dan sin theta sama dengan A per R. Bisa juga menggunakan B sama dengan mu 0 kali I per 2A kali sin pangkat 3 theta. Jika memiliki banyaknya lilitan, bisa menggunakan B sama dengan mu 0 kali N dikali I dikali A sin theta per 2R kuadrat. Atau boleh juga menggunakan B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Di mana B itu adalah induksi magnet di titik dengan satuan Tesla dengan simbol satuan T atau WB per M kuadrat. Mu 0 itu adalah permeabilitas vakum dengan besar nilai 4pi dikali 10 pangkat minus 7 WB per ampere meter. I itu adalah kuat arus listrik ampere. A itu adalah jari-jari lingkaran kawat berarus listrik meter. R itu adalah jarak titik ke kawat berarus listrik meter. N itu adalah banyaknya lilitan. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis singgung medan magnet pada elemen kawat berarus dengan titik. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah penghantar berbentuk lingkaran berjari-jari 6 cm dialiri arus listrik 10 ampere seperti pada gambar di bawah ini. Besar induksi magnet di titik P yang berjarak 8 cm dari pusat lingkaran adalah A 4,52 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, B 2,62 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, C 2,26 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, D 2,62 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, E 2,26 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada A, jari-jarinya 6 cm atau sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ada I, kuat arusnya 10 ampere. Kemudian ada X itu jarak dari titik pusatnya ke titik tersebut 8 cm sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan berapakah B-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus induksi magnet, yaitu B sama dengan mu 0 kali I kali A sin theta per 2R kuadrat. Untuk mencari R-nya kita gunakan persamaan R sama dengan akar X kuadrat tambah A kuadrat. Dan untuk mencari sudutnya kita gunakan persamaan sin theta sama dengan A per R. Kita cari dulu nilai R-nya. R sama dengan akar X kuadrat tambah A kuadrat. Masukkan nilainya. R sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sederhanakan. R sama dengan akar 64 tambah 36. R sama dengan akar 100. R-nya sama dengan 10 cm atau 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian kita lanjut mencari sin theta-nya sama dengan A per R. Masukkan nilainya. Sin theta sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 per 10 kali 10 pangkat minus 2. Sederhanakan. Sin theta-nya sama dengan 0,6. Kemudian nilai tersebut untuk nilai R dan sin theta-nya kita masukkan ke persamaan B sama dengan mu 0 kali I kali A sin theta per 2R kuadrat. Kita masukkan nilainya. B sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali 10 kali 6 kali 10 pangkat minus 2 dikali 0,6 per 2 kali 10 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sederhanakan, B sama dengan 452,16 kali 10 pangkat minus 9 per 200 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 2,26 kali 10 pangkat minus 5
Tesla. Jadi jawabannya adalah E, 2,26 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Yang ketiga adalah induksi magnet pada solenoida. Solenoida adalah kawat panjang yang dililitkan pada inti yang berbentuk silinder. Gambarnya seperti ini. Kawat bentuknya seperti ini, kemudian dialiri arus listrik. Kita bisa menentukan arah medan elektromagnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi, di mana jempol itu menunjukkan arah medan elektromagnetnya, sedangkan 4 jari yang lainnya menunjukkan arah arusnya, seperti ini. Jadi kita bisa menggambarnya menjadi seperti ini. Untuk menentukan besar induksi magnet di ujung solenoida ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 kali N kali I per 2L. Sedangkan untuk menentukan besar induksi magnet di pusat atau di tengah-tengah solenoida ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 kali N kali I per L, di mana B itu adalah induksi magnet dengan satuan Tesla dengan simbol satuan T atau Wb per m kuadrat. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum, 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. N itu adalah banyaknya lilitan. L itu adalah panjang solenoidanya dengan satuan meter. Contoh soalnya sebagai berikut. Hasil pengukuran diketahui besar induksi di ujung suatu solenoida adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 3 Wb per meter persegi. Besar induksi magnet di pusat solenoida itu adalah A 1,2 kali 10 pangkat minus 3, B 1,8 kali 10 pangkat minus 3, C 2,25 kali 10 pangkat minus 3, D 3,6 kali 10 pangkat minus 3, E 9,0 kali 10 pangkat minus 3. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah ini adalah hasil pengukuran untuk induksi magnet di ujung solenoida, yaitu sebesar 4,5 kali 10 pangkat minus 3 Wb per meter persegi. Yang ditanyakan berapakah besar induksi magnet di pusat solenoida. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan berikut. Kita tahu untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoida yaitu B sama dengan mu0 kali N kali I per 2L. Sedangkan untuk menentukan induksi magnet di pusat solenoida, kita gunakan persamaan B sama dengan mu0 kali N kali I per L. Dari data tadi kita tahu bahwa B itu sama dengan mu0 kali N kali I per 2L sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 3 Wb per meter persegi. Ini adalah induksi magnet di ujung solenoida. Sedangkan untuk rumus induksi magnet di pusat solenoida itu B sama dengan mu0 kali N kali I per L. Nah, kita cari persamaan supaya persamaan pada ujung solenoida ini bisa menjadi persamaan seperti di pusat solenoida. Berarti untuk persamaan ujung solenoida tinggal kita kalikan 2. Jadi kalau disederhanakan menjadi persamaan untuk di pusat solenoida. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena untuk mu0 kali N kali I per 2L itu sudah diketahui nilainya, tinggal kita masukkan. 2 dikali 4,5 kali 10 pangkat minus 3. Kita hitung menjadi 9 kali 10 pangkat minus 3 Wb per meter persegi. Jadi jawabannya adalah E, 9,0 kali 10 pangkat minus 3 Wb per meter persegi. Yang keempat adalah induksi magnet pada toroida. Toroida adalah kawat panjang yang dililitkan pada inti yang berbentuk lingkaran. Gambarnya seperti ini. Ini contohnya teman-teman ya. Besarnya induksi magnet di dalam toroida atau sumbu toroida ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 kali N kali I per 2πa, di mana B itu adalah induksi magnet dengan satuan Tesla T atau Wb per m kuadrat, mu0 itu adalah
permeabilitas vakumnya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per AM. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. N itulah banyaknya lilitan. A itu adalah jari-jari toroidanya. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah toroida dengan jari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 10 ampere. Jika kuat medan magnet yang timbul di sumbu toroida sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 4 T Tesla, banyaknya lilitan toroida tersebut adalah A. 62 buah, B. 36 buah, C. 24 buah, D. 18 buah, E. 9 buah. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada A, jari-jarinya 20 cm, sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian I, kuat arusnya, itu 10 ampere. Kemudian B, induksi magnetnya yang timbul, itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian yang ditanyakan, berapakah banyaknya lilitan toroida tersebut. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus induksi magnet pada toroida, yaitu B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2πA. Karena yang ditanyakan N, berarti persamaannya menjadi N sama dengan 2πAB per mu 0I. Masukkan nilainya, N sama dengan 2pi kali 20 kali 10 pangkat minus 2 kali 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 10. Sederhanakan, N sama dengan 72pi kali 10 pangkat minus 6 per 40pi kali 10 pangkat minus 7. Sederhanakan lagi, N sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 1. N nya sama dengan 18 buah. Jadi jawabannya adalah D, 18 buah. Yang E adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Seorang ilmuwan bernama Hendrik Anton Lorentz itu menemukan suatu penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnetik akan mengalami gaya yang disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan seperti ini, di mana ibu jari atau jempol menunjukkan arah arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan elektromagnet, kemudian jari tengah menunjukkan arah gaya magnet atau gaya Lorentz. Ini saling tegak lurus. Arah gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Apabila kawat penghantar sepanjang L yang dialiri arus listrik I ditempatkan pada daerah medan magnet B, maka kawat akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya FL sama dengan B kali I kali L sin theta. Ini adalah persamaan gaya Lorentz, di mana FL itu adalah gaya magnet atau gaya Lorentz dengan satuan Newton, B itu adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla atau T, I itu adalah kuat arus listrik ampere, L itu adalah panjang kawat meter, theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh B dan I. Contoh soalnya sebagai berikut. Seutas kawat yang panjangnya 2 meter dialiri arus listrik sebesar 50 ampere. Kawat diletakkan dalam medan magnet serba sama 0,03 Tesla yang membuat sudut 30 derajat terhadap kawat. Besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat adalah A. 0,5 Newton, B. 1,0 Newton, C. 1,5 Newton, D. 2,0 Newton, E. 2,5 Newton. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada L-nya, panjangnya 2 meter. Ada kuat arusnya 50 ampere, kemudian ada induksi magnetnya 0,03 Tesla, ada sudut yang dibentuk 30 derajat. Yang ditanyakan berapakah gaya Lorentz-nya, FL-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan gaya Lorentz, yaitu FL sama dengan B kali I kali L sin theta. Kita gunakan persamaan ini, FL sama dengan B kali I kali L sin theta. Masukkan nilainya. FL sama dengan 0,03 kali 50 kali 2 sin 30. Sederhanakan, FL sama dengan 3 dikali sin 30 itu adalah setengah 0,5. FL-nya sama dengan 1,5 Newton. Jadi jawabannya adalah C, 1,5 Newton.
Yang kedua adalah gaya loren pada kawat sejajar berarus listrik. Sebelum menentukan besarnya gaya loren pada kawat sejajar berarus listrik, teman-teman harus tahu penggunaan tanda titik dan tanda silang pada penentuan arah gaya loren. Untuk penghantar atau kawat yang dialiri arus listrik ke atas seperti gambar di sini, dan arah medan elektromagnetnya berupa titik di sini. Kalau berupa titik berarti dia menuju kita atau keluar dari bidang, gambarnya seperti itu, yang B itu, maka arah gaya lorennya ke kanan. Berikutnya, kalau penghantar berarus listrik yang arah arusnya ke atas, kemudian arah medan magnetnya itu silang, artinya menembus bidang atau menjauhi kita, gambarnya seperti itu, maka arah gaya lorennya ke kiri. Ini teman-teman bisa menentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi ya teman-teman ya. Berikutnya, kalau sebuah penghantar berarus listrik, arah arusnya ke bawah, kemudian arah medan magnetnya itu berupa titik, artinya menuju kita atau keluar dari bidang, maka arah gaya lorennya itu ke kiri. Berikutnya, kalau ada sebuah penghantar berarus listrik, arah arusnya ke bawah, kemudian untuk arah medan magnetnya itu berupa tanda silang, artinya menembus bidang atau menjauhi kita, maka arah gaya lorennya itu ke kanan. Ini juga teman-teman bisa tentukan menggunakan kaidah tangan kanan tadi. Nah, kita lanjut. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara dua kawat sejajar yang berarus listrik yang terpisah sejauh A dapat ditentukan dengan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu0 kali I1 dikali I2 per 2 pi A dikali L, di mana F1, F2, F itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan satuan Newton. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum dengan besarnya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter. I1 itu adalah kuat arus listrik pada kawat pertama dengan satuan ampere. I2 itu adalah kuat arus listrik pada kawat kedua dengan satuan ampere. L itulah panjang kawat penghantar dengan satuan meter. A itu adalah jarak kedua kawat dengan satuan meter. Contoh soalnya sebagai berikut. Dua kawat lurus panjang sejajar berjarak 10 cm dialiri arus masing-masing 400 mikroampere dan 500 mikroampere. Bila arus berlawanan arah dan mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter, gaya interaksi kedua kawat persatuan panjang kawat yang terjadi adalah A. 4 kali 10 pangkat minus 9 Nm pangkat minus 1 tarik menarik, B. 4 kali 10 pangkat minus 9 Nm pangkat minus 1 tolak menolak, C. 4pi kali 10 pangkat minus 9 Nm pangkat minus 1 tarik menarik, D. 4 kali 10 pangkat minus 7 Nm pangkat minus 1 tarik menarik, E. 4 kali 10 pangkat minus 7 Nm pangkat minus 1 tolak menolak. Untuk membahas ini, data yang teman-teman peroleh adalah yang pertama ada A, yaitu 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ada I1 sama dengan 400 mA atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 1 ampere. Kemudian ada I2 500 mA sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1 ampere. Kemudian ada mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter. Ditanyakan berapakah gaya interaksi kedua kawat per satuan panjang kawat yang terjadi, F per L. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus gaya interaksi F sama dengan mu0 kali I kali I2 kali L per 2 pi A. Karena yang ditanya gaya interaksi per satuan panjang, berarti persamaannya menjadi F per L sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Masukkan nilainya.
F per L sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali 4 kali 10 pangkat minus 1 dikali 5 kali 10 pangkat minus 1 per 2pi kali 10 kali 10 pangkat minus 2. Sederhanakan, F per L sama dengan 80pi kali 10 pangkat minus 9 per 20pi kali 10 pangkat minus 2. Sederhanakan lagi, menjadi F per L sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 Newton meter pangkat minus 1. Karena arah arus berlawanan, maka gaya yang terjadi adalah tolak menolak. Jadi jawabannya adalah E. 4 kali 10 pangkat minus 7 Newton meter pangkat minus 1, kemudian tolak menolak. Yang ketiga, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Apabila muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan P di dalam medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya Fl sama dengan Q dikali P dikali B sin theta, di mana Fl itulah gaya magnet atau gaya Lorentz dengan satuan Newton, Q itu adalah muatan listriknya dengan satuan ampere, P itulah kecepatan gerak benda dengan satuan meter, B itu adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh P dan B. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah elektron bergerak di dalam suatu medan magnet serba sama sebesar 0,2 Tesla. Arah gerakan elektron membentuk sudut 60 derajat terhadap arah medan magnet. Apabila elektron mendapat gaya sebesar 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 Newton, maka besar kecepatan gerak elektron adalah, di mana muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Untuk membahas ini, data yang teman-teman peroleh adalah yang pertama ada induksi magnetnya atau medan magnetnya 0,2 Tesla, kemudian sudut yang dibentuk tetanya 60 derajat, kemudian gaya Lorentz-nya Fl-nya 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 Newton, Q-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Yang ditanyakan berapakah kecepatan gerak elektronnya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus gaya Lorentz, yaitu Fl sama dengan Q dikali P dikali B sin theta. Karena yang ditanyakan adalah V, maka persamaannya menjadi V sama dengan Fl per Q kali B kali sin theta. Masukkan nilainya, V sama dengan 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 0,2 kali sin 60 derajat. Sederhanakan, V sama dengan 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 per 0,32 kali 10 pangkat minus 19 dikali sin 60 derajat itu adalah 0,5 akar 3 atau setengah akar 3. Sederhanakan lagi, V sama dengan 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 per 0,16 akar 3 dikali 10 pangkat minus 19. Sederhanakan lagi, V sama dengan 400 kali 10 pangkat 5 meter per second atau V sama dengan 4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Jadi kecepatan gerak elektronnya adalah 4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Berikutnya, apabila besar sudut antara P dan B adalah 90 derajat, maka lintasan partikel bermuatan listrik akan berupa lingkaran, sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. Besarnya jari-jari lintasan partikelnya adalah R sama dengan M dikali V per Q kali B, di mana R itu adalah jari-jari lintasan partikel dengan satuan meter, M itulah massa partikel dengan satuan kilogram, P itu adalah kecepatan partikel dengan satuan meter per second, Q itu adalah muatan listrik dengan satuan ampere, B itu adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah partikel bergerak tegak lurus terhadap medan magnet yang arahnya masuk bidang gambar, hingga B sama dengan 0,2 Tesla dan kecepatan partikelnya 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Maka jari-jari lintasannya adalah di mana M sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kg dan Q-nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb.
Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada induksi magnetnya, B sama dengan 0,2 Tesla. Kemudian Pi-nya 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Kemudian ada masanya M sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kg. Kemudian ada Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Yang ditanyakan berapakah R-nya, jari-jari lintasannya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan atau rumus jari-jari lintasan. R sama dengan M kali V per Q kali B. Kita gunakan persamaan ini, R sama dengan M kali V per Q kali B. Masukkan nilainya. R sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kali 3 kali 10 pangkat 5 per 3,2 kali 10 pangkat minus 19 dikali 0,2. Sederhanakan, R sama dengan 19,2 kali 10 pangkat minus 22 per 0,64 kali 10 pangkat minus 19. Sederhanakan lagi menjadi 30 kali 10 pangkat minus 3 atau sama dengan R sama dengan 0,03 meter. Jadi jari-jari lintasannya adalah 0,03 meter. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like dan share-nya, terima kasih.